bersyukur. Oh, Terima kasih. Makasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Makasih. Kau setia bagiku. Yesus. Makasih Sungguh pertolongan-Mu dahsyat. Thank you, Jesus. Yesus, Kau yang layak, Kau satu-satunya Thank you, Lord. bagi kami. Thank you, Jesus. Oh, Makasih. terima kasih Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu. Makasih. Hati Thank kami you, Jesus. tenang Thank you, Lord. Makasih. bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yesus. Makasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh go live on IG Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Berdoa agar Tuhan boleh berbicara buat kami. Biar menit-menit ini Tuhan boleh tumpahkan isi hati-Mu. Ajar kami firman-Mu supaya kami boleh semakin hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau buat kami, dan kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin setiap perkataan hamba-Mu dan Jojo juga, agar setiap jawaban yang kami berikan dalam setiap sharing juga Tuhan pimpin Roh Kudus. Mampukan kami, berikan ketajaman, berikan kepekaan untuk mendengar suara-Mu, biar firman-Mu yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa agar waktu yang terbatas ini setiap kami yang mendengarkan diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Teman-teman, saya mau welcome semua yang baru join. Saya akan langsung share karena waktu kita terbatas. Malam ini saya mau sharing tentang curhat perlu nggak sih gitu. Curhat perlu nggak sih? Nah, saya banyak dapet DM ya dari Instagram. Saya mau jelasin bahwa saya nggak bisa jawab satu-satu. Kenapa? Karena saya di rumah juga cukup sibuk dan harus siapin firman dan harus ngurus anak, ngurus suami, dan DM itu banyak sekali, ratusan, jadi nggak bisa dijawab. Sudah terlalu penuh, mustahil dijawab, intinya gitu. Jadi bagi yang membutuhkan layanan konseling, bisa lihat infonya di Impact Community, ada nomor WhatsApp-nya, ada juga DM IG-nya yang bisa melayani untuk konseling online. Baik, saya akan share tentang curhat perlu nggak sih ya. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu mau melatih kita jadi orang yang kuat, jadi orang yang punya iman, jadi orang yang bertumbuh, ngerti kebenaran tuh nggak cuma buat didengerin tapi dihidupin. Dengar firman lalu kita mempraktekkan kebenaran itu dalam tidak hanya tindak tanduk, tidak hanya dalam perilaku, tidak hanya dalam gaya hidup kita, tapi ketika kita menghadapi masalah, firman itu harusnya jadi pegangan kita untuk kita lakukan. Nah, kresek-kresek katanya ya. Suaranya kresek-kresek ya. Oke, mungkin ini nggak usah dipakai aja kali. Oke, suaranya masih kresek-kresek. Baik. Jadi saya akan lanjut. Bisa dibantu yang oke, sekarang udah jernih. Thank you. Saya lanjut ya. Perlu nggak sih curhat? Saya percaya bahwa Tuhan tuh mau kita belajar mempraktekkan firman, tidak hanya di dalam gaya hidup, tingkah laku, tidak hanya ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, bagaimana melakukannya, bagaimana memperkatakannya. Saya percaya bahwa kebenaran itu harus jadi dasar
ketika kita menghadapi, oh masih kresek-kresek Kak. Oke, sorry, bentar saya ulang ya. Suaranya kresek-kresek nggak jelas. Aku clear. Masih kresek-kresek. Masih Ci. Suaranya nggak kedengeran sekarang. Masih. Oke. Check one. Oke. Dicoba dulu ya. Nah, videonya di pause sekarang. Loh, kok di pause Jo? Jangan di end. Oke. Udah? Sudah oke ya? Oke, saya lanjut ya. Mulai dari awal lagi deh kalau gitu ya. Oke, sip. Curhat perlu nggak sih? Nah, saya mau angkat dari satu firman Tuhan, Mazmur 144 ayat yang pertama. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Coba dengerin lagi ayat ini. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saya percaya bahwa Tuhan itu mau kita belajar bertempur. Jojo, coba sambil lihat. Nah, si ganteng senyum dulu, ya. Kita masih tegang nih ya karena Jojo lagi baca, takut suaranya nggak bagus. Oke ya, oke sip. Lanjut. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tuhan itu mau ngajarin kita untuk bertempur dan jari-jari kita untuk berperang. Artinya apa? Dalam hidup kita akan ngadepin masalah, ya nggak sih? Dengan keluarga, dengan teman, di kerjaan, dengan atasan, dengan bawahan. Kita akan ngadepin masalah gitu. Nah, Tuhan mau ngajarin kita untuk berperang, melatih kita untuk bisa bertempur. Artinya apa? Kita akan diajar Tuhan untuk jadi cakap dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Kita akan diajar Tuhan untuk cakap dalam menghadapi problem-problem dalam kehidupan. Nah, masalahnya gini, kebanyakan anak muda tiap kali, nggak cuma anak muda deh ya, orang tua juga, ibu-ibu juga, tiap kali ngadepin masalah, saya lihat gini, nomor satu itu curhat dulu. Nah, kalau curhatnya ke Tuhan itu bagus banget ya. Tapi kalau curhatnya itu ke orang, ada masalah dikit curhat ke pembantu, ada masalah dikit curhat ke orang tua, ada masalah dikit curhat ke temen. Saya mau bilang gini, curhat itu nggak nyelesain masalah. Curhat itu cuma melepaskan sedikit stres. Saya tipe orang yang kalau lagi stres itu agak bawel. Karena saya tuh manusia hati. Manusia hati tuh gini, apa yang saya rasa di hati saya itu nggak bisa disimpan gitu. Kalau saya sedih ya saya menangis. Kalau saya bahagia saya akan tertawa. Kalau saya marah saya akan marah gitu. Jadi saya tuh manusia hati banget. Apa yang ada di hati saya tuh benar-benar keluar dan tumpah. Nggak bisa dibendung gitu ya, ekspresif banget gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, saran saya gini, jangan selalu curhat ke orang dulu gitu. Kadang-kadang masalah itu perlu dipikirin, direnungin, kok bisa terjadi gini ya, apa penyebabnya. Nah, ketika memikirkan penyebabnya, orang seringkali itu langsung cari kambing hitam. Gara-gara dia nih. Nah, belum tentu juga masalah terjadi itu karena orang lain yang menciptakannya. Kadang-kadang karena reaksi kita juga, taburan kita juga gitu loh. Nah, seringkali kita yang harus belajar untuk mau ngakuin bahwa ini salah kita. Terus gimana dong memperbaikinya? Kalau kita salah, ya kita harus tanggung jawab konsekuensi atas kesalahan kita gitu. Nggak ada gunanya curhat. Kalau kita punya masalah karena kesalahan kita, yang pertama tuh kita mesti bertobat gitu. Bertobat, kalau kita salah kita harus bertobat. Yang kedua harus minta maaf,
Yang ketiga, harus berubah. Curhat nggak menyelesaikan masalah, itu maksud saya. Curhat doang tuh cuma buat numpahin isi hati. Kayak tadi saya bilang, saya kalau lagi kesel, bawaannya tuh cerewet gitu. Sedangkan kalau lagi serius merenung, saya bawaannya diem. Jadi saya sama Jojo tuh duduk sebelahan, bisa nggak ngomongan ya. Jojo duduk di meja dia, saya duduk di meja saya. Kita bisa nggak ngomong tuh seharian, karena dua-dua sibuk merenung. Tapi kalau saya lagi stres, Jojo tahu. Kenapa? Karena begitu saya stres, saya akan, Jo, kamu tahu nggak? Ada cerita gitu. Nah, nggak masalah curhat, tapi ada kebenaran yang saya harus nyatakan bahwa Daud berkata, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah, harusnya curhat itu bukan pilihan pertama. Pilihan pertama harusnya adalah kita introspeksi diri, kenapa kesalahan itu terjadi. Yang kedua, kita coba mikirin jalan keluar, kira-kira the best alternatif untuk menyelesaikan masalah itu apa. Kalau kita salah, tadi saya bilang kita harus minta maaf, kalau kita bersalah kita harus bertobat. Langkah berikutnya, kita harus ubah cara hidup kita, jangan ngulangin lagi kesalahan yang sama gitu. Orang yang bolak-balik bikin kesalahan yang sama, itu sebenarnya nggak ada penyesalan gitu. Nah, curhat sama orang boleh nggak? Saya terlatih dari kecil, saya nggak punya tempat curhat gitu. Waktu saya kecil ya, orang tua saya kan bercerai lalu meninggalkan kami anak-anaknya. Saya tuh termasuk orang yang nggak gitu pintar bergaul gitu. Punya teman deket pun cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi untuk cerita masalah keluarga kan agak sedikit personal ya, agak sedikit privacy, dan saya tidak mau cerita gitu ke teman-teman saya. Jadi saya pendam sendiri. Nah, kalau kita punya masalah, curhat tuh bukan jalan keluar, cuma memang saya akui melegakan sedikit gitu. Tapi masalahnya kan tetap ada. Kita harus hadapi gitu loh masalah itu, kita harus berusaha selesaikan. Dari kecil anak-anak itu harus diajarin problem solving skill, kemampuan menyelesaikan masalah. Curhat tuh nggak nyelesain, jadi kamu harus pikirin masalah itu tetap ada di situ, kamu selesain gitu, kamu harus hadapin. What's the step? Masalahnya ini, terus kemudian kamu mau ambil langkah apa untuk menyelesaikannya gitu. Yang ketiga, bawa kepada Tuhan gitu. Doa sama Tuhan, Tuhan, saya mau lakukan apa gitu dengan masalah saya ini? Karena saya percaya ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dikasih hikmat sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa jalan hidup kita tuh nggak mudah, Tuhan juga izinin terjadi. Supaya apa? Supaya kita dari setiap masalah yang ada, pertama kita belajar ngandarin Tuhan, yang kedua kita jadi, firman Tuhan bilang dalam Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya apa? Semakin sering hidup kita ditimpa oleh masalah, dan kita belajar menyelesaikan satu masalah, dan kemudian kita belajar menyelesaikan satu masalah, kita belajar bergantung sama Tuhan, kita belajar bergantung sama Tuhan. Sadar nggak sadar, ibarat orang tuh lagi workout, yang ngegedein otot hari-hari ini di rumah, saya yakin lama-lama ototmu makin besar gitu loh. Kemudian Anda yang semakin ahli menyelesaikan masalah, Anda akan semakin tajam. Tajam dalam apa? Tajam dalam mengambil keputusan, tajam dalam peka dengan pimpinan Roh Kudus, tajam untuk merenung firman, karena ketika kita punya masalah, Roh Kudus itu seperti memberi rema kepada kita. Firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar itu kayak diingetin sama kita, lalu kita tahu apa yang harus kita ambil. Nah, saya mau cerita tentang Daud. Kenapa Daud tuh punya iman yang luar biasa? Ternyata Daud tuh terbiasa menghadapi beruang dan singa waktu dia lagi mengembalakan kambing dombanya. Saking terbiasanya berantem sama singa, berantem sama beruang, Daud udah gak takut lagi. Saya percaya pertama kali Daud menghadapi
singa dan beruang, dia ketakutan gitu loh. Takut banget gitu. Pasti ciut nyalinya. Nah sama kayak kita waktu kita menghadapi masalah. Saya masih ingat ya waktu saya masih kecil, saya ngadepin masalah tuh, aduh saya takut banget gitu loh. Kalau anak-anak kecil tuh bisa ngadu ke bapaknya, gue laporin bapak gua lu ya gitu ya. Lah kalau saya ngadu ke siapa coba? Saya nggak ada orang tua gitu. Kalau ada anak yang ngebully saya di sekolah gitu ya, saya nggak bisa lapor ke siapa-siapa gitu. Jadi saya terlatih dari kecil hadapi, dibully hadapi gitu loh. Dihina orang yang hadapi. Nah, saya kagum banget sama sosok Daud, karena Daud itu dia diremehkan sama Saul waktu dia mau coba ngelawan Goliat. Si Raja Saul malah bilang gini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sejak dari muda, masa mudanya, maksudnya dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Orang Filistin itu dari masa muda udah jadi prajurit. Sedangkan kamu siapa gitu. Nah, saya waktu masih kecil sampai gede lah, sampai sebelum merit pun ya, sampai bahkan sampai sekarang sering dihina orang, sering diremehkan orang, sering alah kamu siapa sih. Saya dulu sama teman-teman kerja aja, sesama teman gereja aja sering dihina-hina, sering direndahkan gitu. Tapi saya belajar satu pengalaman, bahwa pengalaman diremehkan, pengalaman direndahkan adalah modal untuk ditinggikan. Pengalaman diremehkan atau direndahkan adalah modal untuk ditinggikan. Karena 1 Korintus 1 ayat 27 bilang gini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau hari ini kamu dipandang sebelah mata, kamu diremehkan, kamu direndahkan, dianggap nobody, saya mau kasih tahu, yes, kamu punya kesempatan untuk jadi hebat. Karena itu janji firman Tuhan, bahwa mereka yang bodoh bagi dunia, mereka yang lemah bagi dunia itu malah yang dipilih Allah. So, saya mau kasih tahu, kalau kalian tuh punya masalah, belajar kayak Daud. Daud tuh dia sendirian loh, mengembalakan kambing dombanya tuh sendirian loh. Dan ketika beruang datang, singa datang, dia mau ngumpet di mana? Di belakang dombanya. Dia bisa-bisa ikut dimakan. Tapi Daud itu hadapi beruang-beruang itu. Dia hadapi singa-singa itu. Saya lihat dalam diri Daud ada fighter mentality gitu loh. Mental seorang pejuang, mental seorang yang tidak bisa melihat orang lain direndahkan. Tidak bisa melihat orang lain ditindas. Daud punya itu gitu. Dia bela domba-dombanya. Waktu domba-dombanya mau diterkam sama singa dan beruang, Daud bangkit dan berperang untuk mereka. Dia melawan, dia hadang dengan nyawanya. Kadang-kadang saya pikir kita juga senekat itu gitu. Kita siapa gitu mau coba-coba nyolong 5.000 anak di Indonesia, pasang badan, cari duit buat anak-anak ini. Aduh, kira-kira siapa kita ini? Aduh, nobody. Tapi saya mau kasih tahu, saya awal-awal sama Jojo pelayanan Tangan Pengharapan ini dihina orang, direndahkan orang. Henry, apaan sih kamu ngasih makan anak-anak pedalaman? Ngasih makan tuh nggak nolong mereka. Saya diem aja. Tapi saya lihat bahwa pengalaman direndahkan dan diremehkan itu merupakan modal untuk kita ditinggikan Tuhan. Jadi senanglah hari ini kalau Anda dihina-hina orang. Jadi kalau ada orang yang hina kamu, salami dia dan bilang gini, terima kasih ya. Saya mau tahu, kalau Anda tuh punya masalah, belajar kayak Daud gitu, hadapi. Jangan cemen, jangan cengeng, jangan lari, jangan ngumpet. Jangan malah bawa domba nutupin Anda gitu kan. Punya fighter mentality, hadapi masalah. Jangan menyerah, jangan give up, jangan takut, hadapi masalah. Tahu gak satu hal yang luar biasa apa? Tuhan itu kasih kita waktu. You know what? Satu hari waktu saya masih remaja, saya lupa masalahnya tuh apa, tapi yang pasti berat banget. Dan saya saking stresnya, saya tidur tuh nangis. Dan sebelum saya tidur saya bilang gini, Tuhan tolong saya percaya
waktu akan berlalu. Jadi saya percaya gini, hari ini ketika kita dimarah-marahin orang, kita direndahkan orang, kan sakit kan. Dan kita juga, aduh malas banget nih ngadepin masalah kayak gini. Tapi waktu itu seperti air yang membersihkan. Waktu itu membawa semuanya lewat dan kemudian selesai. Keren banget waktu itu. Dan ketika semua masa lalu itu pergi, here I am. Here I am. Dengar baik. Iman Daud bertumbuh karena dia biasa mengandalkan Tuhan. Terbukti dalam 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi kalau kita udah pernah punya pengalaman ditolong Tuhan satu kali, kita tuh akan lebih kuat ke depannya. Dan ketika kita menghadapi masalah lagi, kita bisa bilang gini, kalau Tuhan dulu pernah tolong saya yakin hari ini Tuhan bisa tolong saya lagi. Saya ingin kita belajar memecahkan masalah bersama dengan Tuhan. Tiap kali ada masalah itu berdoalah, minta hikmat Tuhan supaya Tuhan tuh bisa ngasih pertolongan ke kita, gimana sih ngadapin masalah ini gitu loh. Karena Tuhan itu memberikan kepada manusia kemampuan intelijensi, kekreativitasan dalam menghadapi masalah dan tantangan. Saya mau bilang gini, jangan selalu cari tempat pelarian, tempat curhat seperti teman, kenalan, apalagi pendeta, hamba Tuhan. Bukannya nggak boleh sharing sama mentor, pemimpin, pendeta. Saya cuma mau bilang gini, orang-orang yang Anda jadikan tempat curhat ini belum tentu ngerti masalahmu. Kamu yang berdiri di sepatumu, orang lain tidak. Yang kedua, mereka belum tentu peduli sama kamu, siapapun itu. Ya dong, gak kenal maka tak sayang. Belum tentu mereka peduli sama kamu. Bukannya orang itu gak baik, lah dia kan gak kenal sama kamu. Yang ketiga, belum tentu orang itu bisa dipercaya. Diceritain nanti masalah kita malah diceritain kemana-mana. Kami ngalami. Yang berikutnya, belum tentu nasihat yang diberikan itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk kita. Apalagi kalau nasihat itu berdasarkan pengalaman orang ini di masa lalu. Belum tentu masalah itu merupakan yang dia hadapi dan pengalamannya merupakan jawaban buat masalah kita. Jadi serahkan sama Tuhan, karena Tuhan itu sumber hikmat. Dan hadapi masalahmu, berperanglah bersama dengan Tuhan. Bukannya saya nggak mau dengerin konseling kalian. Kalian kadang-kadang ada yang bilang sama saya gini di DM, di WA atau di IG, di komen. Kayak nih, kok DM saya nggak pernah dibalas? Seperti kamu, ada sekitar 200-300 orang setiap hari menulis kepada saya. Bagaimana saya punya otak cukup besar dan waktu cukup banyak untuk menjawab 300 konseling seperti Anda? Coba pikirin. Jadi, apapun masalahmu hari ini, dengar baik. Percayalah, yang paling tahu apa yang ada di depanmu, yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu, yang paling tahu siapa kamu, yang paling sayang sama hidupmu adalah Tuhan. Jadi begitu ada masalah itu, jangan bolak-balik curhat sama si A, curhat sama si B, curhat sama si C. Perlu gak sih curhat? Kalau hanya sekedar untuk menumpahkan unek-unek supaya kita lega, it's okay. Tapi percayalah, curhat gak nolong, masalahmu tetap ada. At the end, you have to face it, you have to fight, and you have to solve it. Jadi, doa, minta hikmat sama Tuhan, dan hadapi. Fight, man. Life is not easy. Jangan punya loser mentality. Belum apa-apa nyerah. Bunuh diri tidak boleh. Patah hati langsung ambil keputusan yang buruk. Apaan tuh? Dengar. Face it. Mati 1, tumbuh 10, kata Pak Jojo. Saya akan kasih
Pak Jojo kesempatan sekarang untuk bacain beberapa pertanyaan yang dikirim ya. Baik teman-teman, barusan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan buat teman-teman yang ada di IG Live, kita juga sekarang ada di YouTube Impact Community. Jadi kalau teman-teman mau lihat juga di YouTube, ada di Impact Community, Henny Christianus, Impact Community, Yohanes Christianus. Dan tadi ada pertanyaan mengenai rekaman daripada materi hari ini juga ada di YouTube Impact Community, Yohanes Christianus, Henny Christianus ya. Bisa menyaksikan secara langsung. Oke baik, tadi ada pertanyaan Ibu Henny. Kita kan menghadapi masalah begitu berat, masa nggak boleh curhat. Mungkin bolehkah kita curhat sama mentor kami? Pandangan Ibu Henny bagaimana? Kayak tadi saya bilang, mentormu juga punya masalahnya sendiri. Mentormu juga punya tanggung jawab sendiri. Kalau kita selalu dikit-dikit bergantung sama dia, dikit-dikit lari ke dia, dikit-dikit lari ke dia, percayalah satu hari dia akan lelah sama kita. Live video post. Kenapa post? Kok di post? Ya, udah. Mentor kita juga akan lelah sama kita tiap. Aduh, kok di connecting terus, woy? Oke. Kalau kita bolak-balik pergi ke mentor kita, dia akan lelah juga. Yang percaya, yang saya yakin itu gini, tidak ada satu orang pun yang boleh menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang boleh menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah apapun, percayalah, minta pertolongan Tuhan. Tuhan tuh yang paling tahu, Tuhan yang terbaik buat kita. Nggak usah aneh-aneh minta pertolongan Tuhan itu. Lagi pergi mandi, di bawah kucuran air, teriak aja, Tuhan tolong saya cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Saking gak sanggup tuh ya, kadang-kadang stres ya mikirin masalah. Kita tuh sampai jongkok di bawah shower dan cuma bilang, Tuhan tolong saya. Cuma gitu doang. Habis itu hikmat dari Tuhan turun. Waktu cerita ke Jojo pun masalahnya tuh udah kelar. Kenapa saya memilih gak curhat-curhat ke mentor saya? Kalau gak sampai mentok banget, saya gak mau. Why? Belajar dewasa deh. Orang-orang yang belajar berperang bersama dengan Tuhan akan jadi dewasa dan akan mengalami Tuhan. Akhirnya imanmu bertumbuh, kamu akan mengalami kemenangan-kemenangan yang manusia gak bisa kasih kamu itu. Baik, ada pertanyaan lagi bagus, bagaimana caranya kita tahu Tuhan kasih jawaban? Saya sudah frustasi dan saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab masalahnya dan tambah berat. Seperti tadi di awal saya bilang, kalau ada masalah, nomor satu, telaah dulu akarnya apa. Masalah yang datang dalam hidup kita nih, penyebabnya banyak. Pertama, dari kita sendiri. Kedua, dari iblis. Ketiga, ujian dari Tuhan. Kalau masalahnya itu dari kita, misalnya nih, kita malas kerja, terus kita dipecat, berarti ya kita harus berubah, kita harus bertobat dong. Terus, misalnya kita banyak utang. Kenapa banyak utang? Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya berarti kita harus bijaksana mengelola keuangan. Nah, masalahnya apa dulu? Terus misalnya masalahnya disebabkan oleh iblis. Contoh, sakit penyakit COVID-19 yang tiba-tiba menyerang. Saya nggak percaya itu dari Tuhan, itu iblis. Nah, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, kata firman Tuhan. Tapi pasti seizin Tuhan ya, karena nggak mungkin iblis bisa buat ini atas dunia tanpa seizin Tuhan. Nah, saya mau bilang gini, kalau itu dari iblis, cara menghadapinya adalah Jojo pernah khotbah ditengking dalam nama Yesus. Tapi kita juga harus pastikan kita hidup dalam firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, dicobai 3 kali, jawabannya Yesus selalu gini, ada tertulis. Jadi kalau itu pencobaan dari iblis, jawabannya adalah gini, hidupi kebenaran firman Tuhan, maka iblis gak bisa ganggu kita. Kalau itu dari ujian dari Tuhan, ya kita harus sabar menanggungnya, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Semakin kita cepat rendah hati, cepat berubah, masalah kita cepat selesai. Kalaupun kita udah doa lama dan jawabannya gak datang, jangan-jangan kata firman Tuhan berkata begini, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan karena kamu memintanya untuk apa? Untuk hawa nafsumu sendiri, untuk memuaskan nafsumu sendiri. Jangan-jangan yang kita minta itu maksa, bukan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi,
ke pos ya. Ke pos. Oke, teman-teman bisa mungkin juga ikut di YouTube Impact Community Henny Christianus. Kalau bagi yang mungkin ke pause. Oke, IG signalnya ya. Di YouTube lebih lancar. Jadi kalau mau live di YouTube ya. Ya, teman-teman, ini karena di Instagram kadang nggak stabil, jadi bisa kalau mau lebih stabil bisa lihat di YouTube Henny di Impact Community Henny Christianus. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Kak Henny, hidup kami ini gimana caranya untuk tetap bisa kuat, menyenangkan hati Tuhan, nggak up and down. Hari ini kuat, besok lemah, bagaimana untuk terus bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Harus taat melakukan firman. Karena kata firman Tuhan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus taat sama Tuhan. Saya pernah marah banget sama salah satu staf karena nggak taat sama saya. Ngeselin banget rasanya. Nah, saya jadi ngerti, kalau kita mau nyenengin hati Tuhan, kita harus taat sama firman Tuhan. Yang kedua, harus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan asik pelayanan aja, tapi berdoalah, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau sama hidup kita. Nah, itu yang saya sama Jojo hidupi. Kita selalu doa, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Gitu. Minta maaf nih buat video yang ke pos terus, soalnya kita bukan yang punya apa tuh jaringannya di daerah Kelapa Gading ini memang kurang bagus ya gitu ya. Ya, tapi di YouTube lebih stabil. Ya, kalau bisa ikuti di live YouTube Impact Community Henny Christianus. Ya, bagaimana menghadapi suami yang tetap masih berselingkuh walaupun sudah diterima? Ada pertanyaan. Ada orang yang istilahnya itu apa ya? Apa sih orang istilahnya tuh, dia nggak sengaja, dia sebenarnya nggak gitu, dia cuma satu kali itu jatuh gitu, apa ya? Khilaf. Nah, kalau orang tuh khilaf, dia tobat, dia nggak lakukan lagi. Tapi kalau bolak-balik melakukan, itu namanya doyan. Jadi kita ampuni, tapi dia lakukan lagi. Aduh, berarti doyan bener ya, nggak ada pertobatan. Orang kalau bolak-balik jatuh dalam dosa ya berarti memang nggak ada pertobatan sebenarnya gitu. Nyesel sebentar, lalu bikin lagi. Jojo pernah ngajarin kita di Mesbah Keluarga tentang ayat yang apa Jo? Seperti anjing kembali kepada muntahnya, demikianlah orang yang terus-terus berbuat dosa gitu loh. Tips hubungan LDR biar bisa goal sampai ke pernikahan. Komunikasi harus lancar, harus komitmen satu sama lain. Soalnya LDR itu masalah terbesar adalah kepercayaan, komitmen. Karena masalahnya kalau misalnya komitmen dan kepercayaan nggak ada, yang ada tuh kalian tiap kali chatting atau Zoom atau telepon atau video call tuh berantem mulu. Kenapa tadi aku WA nggak telepon? Kenapa tadi nggak diangkat? Kenapa tadi aku WA nggak dibales? Kenapa tadi WA-nya balasnya lama banget? Nah, capek kan pacaran kayak gitu. Nah, kalau memang mau LDR, ya pertama harus yakin banget bahwa ini jodoh dari Tuhan. Yang kedua, harus komitmen, dua-duanya mau setia. Terus yang untuk bangun hubungan juga terus menerus itu butuh komitmen. Artinya, oke, jam berapa kita akan ngobrol tiap malam ya? Jam berapa? Jam 8.30. Nah, itu udah komitmen. Kalau nggak komitmen untuk komunikasi, LDR sangat-sangat sulit. Nah, yang ketiga, saya yakin harus tetap ada ketemunya karena akan sulit sekali untuk mengenali karakter seseorang kalau kita nggak ketemu. Susah, bisa tertipu gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak Henny, saya mau nanya. Nggak ada suaranya. Kak Henny, kami mau nanya, kalau kita pasangan, suami kita udah sayang sama istri, sayang keluarga, suka membagi sama orang, tapi kalau diajak berdoa keluarga nggak mau, gimana Kak Henny? Jadi
orang ini sayang keluarga, sayang anak, sayang istri, baik, suka berbagi sama orang-orang di sekitarnya, tapi masalah satu, dia malas doa, malas ke gereja. Nah, Jojo tadi mau jawab, ayo. Oke, jadi gini, kami waktu sebelum masa COVID-19 cukup sibuk berdua. Jadi kami nggak punya waktu untuk mesbah keluarga di malam hari. Kalau Henny setiap pagi sebelum anak-anak pergi sekolah bikin mesbah keluarga, artinya doain anak-anak setelah sarapan, cuman itu aja. Nah, tapi sejak kami bersyukur sejak COVID-19 ini kami punya waktu, akhirnya makan pagi sama-sama, makan siang sama-sama sama anak-anak, dan kemudian makan malam sama-sama, dan kemudian sebelum tidur, biasanya jam 10 malam, kita itu bikin mesbah keluarga. Awalnya memang belum terbiasa, tapi ketika kita mulai scheduling, kita mulai artinya disiplinkan, dan kita bikin pertama baca ayat firman Tuhan, dan kemudian saya sharing, dan setelah itu kita nyanyi lagu-lagu di YouTube yang ada liriknya, dan kemudian kita langsung berdoa syafaat buat bangsa negara, buat teman-teman yang mengalami problem juga kami doakan bersama dengan anak-anak kami, dan kami bergilir. Dan ketika dilakukan selama 7 hari, kemudian itu menjadi habit. Yang menarik gini, apa saja yang dilakukan selama 21 hari itu akan menjadi kebiasaan. Jadi mesbah keluarga bukan lagi jadi beban. Artinya terutama memang pria itu wajib menjadi kepala rumah tangga, harus juga jadi imam. Karena kita tahu bahwa istri sama anak-anak selalu mengikuti kepala rumah tangga. Itu sebabnya kepala rumah tangga harus didorong, dipush, didoakan supaya dia berfungsi. Luar biasanya begini, Bapak Ibu teman-teman, bahwa gereja mungkin sekarang nggak bisa, kita nggak bisa datang ke gereja atau pintu gereja tertutup, tapi ternyata pintu rumah-rumah terbuka untuk gereja. Artinya salah satu keluarga 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Itu sebabnya ajaklah untuk anak mau berdoa dan juga ikut ibadah di hari Minggu. Saya percaya dengan dilatihnya step by step, maka mereka akan terbiasa, dan mulai latihan juga untuk sharing apa yang didengar, kemudian mulai dibagikan. Itu akan sungguh-sungguh memberkati keluarga kita. Oke, ini banyak banget pertanyaan di IG yang kayaknya nggak bisa kejawab semua malam ini ya, tapi jangan khawatir, nanti akan ada DM dari Impact Community untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami miss ya. Tadi saya akan coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk. Saya akan jawab yang menurut saya priority dijawab malam ini. Jadi kalau kita mau tahu pasangan itu jodoh dari Tuhan atau bukan, nomor 1 ya menurut saya harus seiman ya. Yang kedua itu harus sepadan kata firman Tuhan. Nah, sepadan itu apa sih? Sepadan itu bukannya sama-sama kaya atau sama-sama miskin, sama-sama cantik, sama-sama ganteng, enggak gitu. Tapi sepadan itu adalah nyambung cara pikir. Tahu nggak, di dalam hubungan yang terbanyak kita kerjakan adalah ngobrol. Herannya anak muda tuh kalau pacaran yang paling banyak dilakukannya itu celemet-celemetnya itu ya kan. Padahal itu kalau udah nikah yang celemet-celemet itu berkurang. Yang paling banyak tuh ngobrol, bangun. Lalu yang kedua, membangun sesuatu bersama-sama, yang kita bilang membangun rumah tangga, ya kan? Nah, membangun sebuah rumah, misalnya bayangin nih ya, suaminya bilang gini, saya mau atapnya miring begini, terus yang istrinya bilang, enggak, saya sukanya yang bulat. Nah, bayangin, mau jadi apa rumahnya? Kalau kita mau nikah sama orang, sebadan tuh artinya gini, sevisi, setujuan, pikirannya nyambung. Capek loh jalanin hidup sama orang yang kita ajak ngomong nggak ngerti, dia ngomong A, saya ngomong B, nggak ngerti. Kalau soal perbedaan karakter itu nggak masalah gitu, justru perbedaan karakter itu membuat kita saling belajar, saling melengkapi, seperti saya sama Jojo ya. Tapi yang penting tuh sevisi, bangun sesuatu bareng-bareng, bangun rumah tangga tuh penting untuk sehati. Saya mau bilang gini ya anak muda ya, karena malam ini banyak anak muda yang ikutan. Hidup kamu tuh berharga banget. Kamu mau kasih hidupmu ke tangan orang yang hanya merusak kamu dan menghancurkan hidupmu? Pernikahan tuh gak sebentar loh. Berikan hidupmu ke tangan yang memang layak menerima kamu gitu.
Orang tuamu membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang dan memberikan yang terbaik buat hidup kamu. Kalau kamu rusak hidupmu, kamu sama sekali gak menghargai perjuangan orang tuamu yang udah besarin kamu. Saya sama Jojo kerja, nabung buat sekolahin anak-anak saya sayang banget sama anak saya kasih mereka yang terbaik yang saya bisa. Saya berharap satu hari mereka akan ketemu dengan pasangan hidup yang benar-benar bisa mencintai mereka, menyayangi mereka, dan menerima mereka seperti saya, bahkan lebih baik. Demikian juga Tuhan mau kamu dapat yang terbaik. Jadi jangan bucin, mata gelap gitu. Jangan ngasih pertanyaan yang Bu Heni kalau pacarannya nggak seiman boleh nggak? Udah, jangan bahas kayak gitu lagi. Kamu pikirin sendiri deh, yang seiman aja, aduh ampun prosesnya, apalagi yang nggak seiman Pak D. Ini ada pertanyaan, Bu, apakah selalu istri harus nurut sama suami meskipun keputusan suami itu tidak sejahtera di hati kami? Kalau saya sama Jojo tuh dalam pernikahan kami demokrasi ya. Jadi diskusi. maksudnya kita diskusi gitu. Tetap pada akhirnya memang keputusan suami yang harus dilakukan gitu. Kalaupun misalnya saya nggak setuju sama keputusan Jojo, saya berani mengemukakan pendapat gitu ya. Ya tentu harus dengan cara yang baik. Kalau caranya nggak baik ya Jojo nggak akan terima dan malah marah gitu. Nah, sebagai istri kalau kita nggak setuju sama suami, ya pertama sampaikan pandangan kita dengan cara yang baik. Kalau kita sampaikan dengan cara yang tidak baik, itu namanya memicu pertengkaran. Saya sama Jojo udah pengalaman. Nah, yang kedua, belum tentu pendapat kita sebagai istri itu paling benar. Banyak udah dalam hidup saya dan Jojo yang pada akhirnya upah nurut suami itu banyak berkatnya gitu. Banyak kali saya saya nggak melakukannya karena saya setuju, tapi karena nurut gitu sama suami. Tapi ujung-ujungnya akhirnya saya bersyukur gitu, saya diberkati gitu karena nurut. Dan Jojo pun akhirnya bilang, tuh untung kan nurut sama aku gitu. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melupakan seorang yang sudah meninggalkan kita? Padahal saya sudah berbuat baik dan menurut, tapi dia tetap bersikukuh untuk meninggalkan, bahkan berbuat jahat, padahal saya masih sayang. Berdoalah supaya Tuhan menjauhkan kamu dari apa yang sulit kamu lepas. Karena kadang-kadang dengan kekuatan kita sendiri tuh kita nggak bisa ngelupain orang gitu aja gitu. Not that easy gitu. Apalagi orang-orang yang punya memori yang banyak sama kita itu susah dilupakan. Jadi orang-orang yang punya memori yang banyak sama kita tuh susah dilepaskan. Nah, bagaimana caranya kita bisa clean our memory from the past, dari masa lalu? Ya minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita sendiri nggak mampu tinggalkan gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Pantaskah saya kecewa jika pacar saya mengajak nikah, tapi sudah merencanakan jika suatu hari nanti dia meninggal, maka saya dan anak kami di masa depan harus keluar dari rumah dia untuk kembali ke rumah orang tua. Sementara dia akan mempersiapkan keuangan untuk pendidikan anak. Pantaskah kecewa? Semua orang pasti kecewa ya. Siapa sih yang nggak kecewa? Hanya nanya pantaskah kecewa? Yeah. Ya pantaslah kecewa. Tapi kan masa hidup kita mau terpuruk hanya karena kita disakiti orang? Kalau hidup kita itu tidak ditentukan dari apa yang orang lain bisa lakukan terhadap kita, tapi keputusan kita untuk menjalaninya gitu loh. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Hidup memang banyak tantangan, hidup memang sulit. Makanya kita perlu berjuang gitu. Makanya kita perlu Tuhan. Dan bagaimana membangun rumah tangga yang kokoh dan stabil? Didasari dengan kebenaran firman, mengandalkan Tuhan, penting untuk bawa keluarga untuk dekat sama Tuhan ya, dan kokoh dan stabil, harus sehati, jalanin rumah tangga sama-sama, jangan jalan sendiri. Dan kalau saya sama Jojo, kita saling topang gitu.
waktu saya lagi marah ya Jojo hibur gitu, lagi kesel sama orang gitu ya, Jojo hibur saya, dan kalau Jojo juga lagi susah Jojo cerita, ya harus saling menopang gitu. Baik, ada pertanyaan lagi sekitar jodoh nih Bu Heni. Apakah jodoh itu dijemput atau ditunggu? Cowok apa cewek nih ya? Gini ya, di zaman sekarang ini sebenarnya dunia lebih luas tapi pergaulan lebih sempit. Kita bisa punya akses ke seluruh dunia, punya akses untuk belajar apa aja dan kemana saja lewat dunia maya. Tetapi saking asiknya dunia maya, kita jadi kurang bergaul secara real time dengan orang-orang, kita jarang ketemu. Fokus pekerjaan juga kadang-kadang memakan waktu cukup banyak sehingga kita kekurangan waktu untuk pergi dan bersosialisasi. Untuk jomblo-jomblo dengan rutinitas selalu kumpul dengan komunitas yang sama terus-menerus akan susah cari jodoh. Jadi contoh nih, Anda aktif di satu gereja, Anda pelayanan di gereja itu, teman terbaik Anda di gereja itu, komsel Anda di gereja itu, dan Anda dari Senin sampai Minggu di gereja itu. Nah, gimana kalau semua teman-teman di gereja itu udah pada punya pasangan, lah Anda belum? Ya, Anda akan membatasi diri, jadi nggak ketemu calon yang memungkinkan gitu loh. Makanya saya bilang sama staf saya, pulang jam kantor, sana gaul, jangan baca buku mulu, jangan lembur-lembur terus, sana pergi ikut komsel gereja ini, sana ikut ke ngafe sama teman ngobrol. Emang waktunya begitu. Kalau kita udah nikah, udah emak-emak, malah terbalik banget emak-emak zaman now, malah sibuk ngopi-ngopi sama teman-teman yang harusnya fokus ngurus keluarga. Tapi harusnya bagi jomblo-jomblo ini penting untuk membuka duniamu lebih luas dengan meeting up people gitu. Tapi hati-hati, pilih komunitas yang sehat, karena salah satu dari teman-temanmu pasti jodohmu. Kamu nggak mungkin nikah sama orang yang baru kamu ketemu di jalanan gitu kan. Jadi hati-hatilah memilih teman, hati-hati memilih komunitas gitu. Pertanyaan berikutnya, Kak Heni, saya udah punya pacar tapi saya mau tahu apakah dia itu dari Tuhan atau tidak. Tahu dari Tuhan atau tidak harus dibawa dalam doa. Karena saya sama Jojo, ini IG-nya jalan nggak sih? Kok kayaknya stuck ya. Oke. Jadi kita itu pacaran, saya doakan gitu. Apakah Jojo ini jodoh saya dari Tuhan, dan ya Tuhan jawab gitu. Jadi jangan sampai nggak doa. Lagi sambil jalanin hubungan tuh tetap bawa dalam doa, Tuhan ini yang terbaik nggak sih dari Tuhan. Karena kalau melihat kenyataan ya, yang ideal dari Tuhan itu bukanlah yang nggak punya konflik gitu. Yang ideal dari Tuhan itu bukannya yang ngejalaninnya gampang, karena kami berdua hubungannya cukup sulit gitu ngelewatinnya, dari restu orang tua sampai perbedaan karakter yang luar biasa. Kemudian yang dari Tuhan itu bukannya semua mulus-mulus aja gitu, banyak banget prosesnya. Jadi kalau mau dilihat dari yang situnya sih, aduh kayaknya bukan jodoh gitu. Tapi akhirnya apa yang menjadi pertimbangan paling penting? Pertama ya tentu Jojo ini takut Tuhan, ya itu penting banget buat saya. Yang kedua, Jojo itu rajin banget. Dulu waktu di Sydney itu Jojo kerja, aduh rajin banget gitu. Nah saya ngelihat, oh nih cowok tuh tanggung jawab gitu. Kita be real gitu. Kita nggak asal nikah sama orang, kita harus kenalin karakternya gitu. Terus yang ketiga, saya doain Jojo, dan memang saya dapat Jojo dari Tuhan. Jadi nggak asal sembarangan kawin ya. Bu Heni, bagaimana mendengar suara Tuhan? Saya sudah berdoa untuk adik saya stroke 4 tahun, tidak ada jawaban sama sekali. Kita sampai putus asa dan kita sudah kemana-mana dan tidak ada hasil. Yesus waktu di Taman Getsemani, Yesus tuh ketakutan dan tidak mau disalib. Yesus itu doa 3 kali dan bilang gini, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi mari belajar dari Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Hidup kita nggak perfect. Semua hidup kita nggak ada yang sempurna. Jadi kalau memang
itu merupakan salib yang harus kita pikul, ya kita harus belajar taat sama Tuhan dan bilang gini, bukan kehendakku yang jadi, tapi biar hanya kehendakmu yang jadi. Belajar dari Yesus. Jadi bagaimana agar keluargaku bisa mengenal Tuhan? Mereka itu jauh dari kami dan tidak bersama-sama. Orang bisa mengenal Tuhan bukan karena kita, bukan karena hebatnya orang khotbah. Orang itu bisa mengenal Tuhan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, yang menyingkapkan selubung yang menutupi mata hatinya sehingga dia melihat Tuhan. Jadi waktu saya kenal Tuhan pertama kali tuh gini, saya pergi ke gereja, saya duduk di salah satu kursi ya, ibadah youth waktu itu. Nah teman-teman tuh lagi doa gitu sore itu sebelum mulai ibadah. Nah nggak ada yang ngedoain saya, tapi tiba-tiba saya dijamah sama Tuhan gitu, dan nangis luar biasa tanpa bisa dihentikan. Jadi kalau kita mau doain seseorang untuk kenal Tuhan, itu cuma kunci satu, jangan henti-henti, jangan jemu-jemu berdoa buat dia supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Waktu kita hampir habis, kita cuma bisa jawab kurang lebih satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengembalikan keharmonisan keluarga tapi keadaan suami membantu ibu berjualan di daerah lain dan meninggalkan anak-anak istrinya pulang kadang setengah bulan satu kali. Saya mau bilang gini, dari sebelum nikah harusnya kan kita sudah kenal pria yang kita nikahi itu memang dia tipe yang sayang mamahnya misalnya gitu. Akan banyak sekali konsekuensi gitu yang harus dihadapi setelah pernikahan. Bahwa ada tipe-tipe suami yang tidak mengerti prioritas setelah menikah, bahwa prioritasnya adalah istri dan anak-anaknya. Nah kebetulan mungkin suami ibu ini salah satu yang seperti itu, yang menganggap bahwa prioritas dia adalah mamahnya yang dia sangat sayang. Nah, kalau saya jadi ibu begini, kan waktu nikah kita udah janji nikah, dalam suka maupun duka, mau senang maupun susah, dalam sakit maupun sehat. Jadi harus setia gitu. Mau nggak mau harus coba di ngertiin, dan tapi pastikan suami tetap support istri dan anak-anak gitu. Kalau suami tidak support istri dan anak-anak, pulang hanya minta setoran, ya harus duduk dan bicara kembali gitu. Jadi masalah ini nggak mudah ya. Sebaiknya duduk dengan suami dan bicarakan matang-matang. Luar biasa. Waktu saya sudah hampir habis. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya, bisa langsung bertanya di YouTube Impact Community Henny Kristianus atau di nomor telepon 0811 974 kali 45. WA. Ya, bisa WA, kami siap melayani konseling WA 0811 974 kali 45, atau bisa email juga impactcommunity.id@gmail.com, impactcommunity.id@gmail.com. Dan rekaman hari ini juga ada di YouTube Impact Community Henny Kristianus. Ada pengumuman nanti sebelum Ibu Besok Henny, pagi. ya, pengumuman sebelum Henny berdoa buat kita semua. Besok pagi kita akan ada ibadah online jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi saya encourage untuk teman-teman bisa mengikuti ibadah di online lewat Henny Kristianus punya YouTube. Dan kemudian juga program untuk pray, sharing and answer yang seperti gini. Kita akan bikin 1 minggu 2 kali. Yang pertama itu hari Rabu di Instagram Yohanes Kristianus, dan hari Sabtu di Instagram Henny Kristianus. Dan kedua hari tersebut di Sabtu dan Minggu jam 8.30 PM. 8.30 malam juga ada di YouTube Impact Community Henny Kristianus ataupun Yohanes Kristianus. Dan kemudian juga tadi ada pertanyaan bagaimana untuk melakukan donasi, juga bisa lihat di kita punya website atau kita punya YouTube, juga ada penjelasan di situ mengenai nomor rekening bagi teman-teman juga yang ingin membeli merchandise Tangan Pengharapan. Di mana merchandise ini kami komitmen untuk salurkan sepenuhnya untuk pendidikan buat anak-anak di pedalaman Indonesia. Sekalipun sekarang pendidikan harus dihentikan, tapi guru-guru tetap mengajar di rumah-rumah. Jadi lewat Anda memberi donasi 100.000 seperti yang kami pakai ini, udah turut mensponsori anak bisa belajar selama 2 minggu. Luar biasa, bisa dilihat langsung di Shopee ataupun di Tokopedia. Cari aja Tangan Pengharapan. Anda bisa menemukan kaos-kaos yang model baru dan juga buku tulisan dari Henny Kristianus.
Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersama-sama. Mari saya minta untuk Henny bisa berdoa buat teman-teman. Mari kita berdoa, biar kasih karunia-Mu kiranya menolong setiap kami Tuhan, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi dalam hidup kami. Beri kami hikmat bagaimana kami menyelesaikan masalah kami masing-masing, biar kami boleh menang menghadapi setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam menghadapi orang tua, Tuhan, pasangan kami, anak-anak kami. Tuhan, tolong beri hikmat kepada anak-anak-Mu supaya setiap kami boleh jadi pemenang-pemenang, Tuhan. Berikan kekuatan dan iman kepada setiap kami supaya setiap kami boleh terus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kami dan Tuhan pasti menjaga hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, biar kiranya berkat-Mu menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan bahkan menolong segala sesuatu yang kau kerjakan. Dan kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di atas bumi, muka bumi, bahkan di bawah bumi ini tercurah melimpah-limpah, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Yang memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan Amen. Amin. Jangan lupa bisa lihat rekamannya di Impact Community YouTube, Henny Kristianus. Dan hari Rabu depan kita akan ada lagi program prayer sharing answer di Yohanes Kristianus punya Instagram dan juga di YouTube Impact Community. Besok ada ibadah hari Minggu jam 10 dan jam 4 sore. Sampai ketemu besok. Tuhan memberkati. Stay safe, stay positive. God bless you. Woo!